Shalom, salam inspire. Saya percaya dimanapun kita berada, kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Dan saat ini saya mau mengajak setiap kita dimanapun Anda berada, buat teman-teman semuanya, di kondisi-kondisi yang mungkin saat ini kita masih mengalami goncangan, masih mengalami ketidakpastian. Tetapi satu hal, Tuhan mengingatkan di dalam roh saya untuk kita belajar. Sangat penting sekali kita mengerti tentang dimensi bahwa kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita mempercayai Dia bukan cuma sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita, tapi kita juga percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang akan bertindak atas kehidupan kita. Penting sekali, dan saya mau mengajak kita untuk kita belajar tentang satu kebenaran, satu prinsip yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu mengenai iman. Kita akan sama-sama belajar tentang iman timbul hanya dari firman. Wah, luar biasa sekali. Iman timbul hanya dari firman, bukan dari informasi, data, atau fakta. Ini sangat luar biasa sekali. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa menaklukkan segala distraction yang terjadi dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita, di kondisi-kondisi saat ini, kecuali dengan merenungkan firman Tuhan. Dengan mengembalikan setiap keadaan kita terus berpadanan kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mungkin akan membantu kita semua untuk kita boleh mengalahkan segala kondisi, fakta, distraction yang terus menghalangi kita untuk kita tetap percaya kepada janji pemeliharaan Tuhan. Yang pertama adalah sadari, kita sama-sama menyadari bahwa hidup kita memang harus berdasarkan dan dibangun di atas firman-Nya. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini sangat luar biasa sekali. Artinya adalah hanya firman Tuhan yang tidak akan goyah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Sedangkan yang lainnya semua bersifat fana dan mudah sekali bergoncang. Jadi untuk apa kita berfokus kepada yang lain? Mari fokuskan pikiran kita, karena hanya kita harus menyadari bahwa hidup kita memang harus berdasarkan dan dibangun di dasar firman Tuhan, di dasar firman kebenaran yang benar. Yang kedua, saat ini kita mau sama-sama menyadari betapa pentingnya bahwa firman-Nya merupakan arahan dan tuntunan serta terang bagi jalan kita. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi selama kita memegang firman Tuhan, artinya kegelapan tidak akan menguasai kita. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, namun kita tidak akan pernah takut bahaya. Karena apa? Firman Tuhan berkata, gadamu dan tongkatku yang akan terus menuntun kehidupan kita. Dan jadikan, yang ketiga, yang sangat luar biasa juga adalah, jadikan apa yang Tuhan firmankan, yaitu janji Tuhan yang pernah kita terima, atau pernyataan roh, bahkan penyingkapan firman dari setiap ayat yang kita pelajari sebagai bahan perenungan yang terus memenuhi pikiran kita. Pokoknya pikiran kita harus selalu dipenuhi dengan dan dipadatkan dengan kebenaran firman-Nya. Karena firman itu melampaui fakta kondisi yang terjadi atas kehidupan kita. Saat kita memperkatakan firman-Nya, mungkin kita belum mengalami realitanya, mungkin kita belum mengalami hal-hal yang baru, tetapi percayalah bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan Dia akan terus melakukan sampai apa yang difirmankan Tuhan atas setiap kehidupan Anda, kehidupan saya, dan kehidupan kita semua menjadi berhasil. Dan ingat, jangan izinkan pikiran kita melayang tanpa arah dan tujuan yang jelas. Fokuskan arah pandangan kita pada penyertaan Tuhan. Fokuskan arah pandangan pikiran kita pada janji Tuhan, pada kebenarannya, pada pemeliharaannya, pada kasih setianya. Dan itu akan terus menjagai setiap langkah iman kita, mengalami setiap pemeliharaan demi pemeliharaan, kebaikan demi kebaikan, tanpa melihat kondisi, situasi apapun yang sedang kita alami. Karena oleh sebab itu, arahkan saja kepada firman-Nya. Fokus terus dan miliki kerinduan untuk terus memikirkan kebenaran yang Tuhan sampaikan lewat hamba Tuhan, lewat doa, atau lewat perenungan tentang firman Tuhan. Dan jagai, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, yang kelima adalah jagai roh yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Jagai roh yang lapar dan haus akan realita hadirat Tuhan, dan terus baca firman Tuhan, jangan jenuh.
baca berulang-ulang, izinkan berbagai rasa penasaran dan rasa ingin tahu terus-menerus itu bertumbuh. Karena firman Tuhan, barang siapa yang haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia akan direnyahkan dan akan dipuaskan dengan berbagai-bagai anugerah yang luar biasa. Dan saya percaya di tengah-tengah kondisi saat ini, jika kita terus melatih kondisi iman kita, melatih kondisi keadaan kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang akan hidup oleh karena iman yang terus berdasarkan kepada setiap kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam inspire.